Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan terkait analisis arus kas ya. Nah, kita sudah sampai sejauh ini, jadi kita bagaimana menganalisis arus kas dari operasional perusahaan, jadi aktivitas operasi perusahaan ya. Kita sudah membahas terkait bagaimana pengakuan revenue ya. Jadi setelah itu kita akan bahas bagaimana pengakuan cost ya. Cost ya, revenue dikurang cost adalah income. Nah, di sini kita akan mengetahui berarti nanti income dari accounting income itu ada berapa jenis, ada berapa tipe gitu ya. Nah, accounting income yang seperti apa yang nanti akan kita pakai untuk forecasting kita dan yang akan kita pakai untuk melakukan valuasi dari saham atau dari ekuitas emiten yang sedang kita teliti ya. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas terkait dengan cost gitu ya. Nah, bagaimana pengakuan expense ya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kalau kita sudah mengetahui terkait dengan pengakuan income ya, maka kita mengenal konsep matching cost against revenue gitu ya, atau matching principle. Ini konsep yang akuntansi yang sangat terkenal ya. Nah, artinya apakah dari semua expense ya itu harus bisa ditandingkan gitu atau dikaitkan dengan si revenue-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita nanti akan tahu, oh ada expense yang memang bisa dikaitkan secara langsung ke si aktivitas perolehan revenue gitu ya, atau aktivitas untuk menaikkan pendapatan, ya memperoleh pendapatan, dan ada expense yang memang tidak berkaitan dengan itu semua. Nah, itu uh, isu utamanya dari konsep pengakuan pendapatan ya. Oke, kita berarti pada dasarnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan cost. Ya, mungkin ini lebih tepatnya bukan cost ya, karena cost ini asumsi apa yang dikenal di akuntansi ini biasanya dicatat sebagai aset malah ya kalau cost ya. Tapi ini adalah expense ya kalau dalam akuntansi. Ya udahlah nggak apa-apa, typo mungkin ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan expense ya? Expense itu adalah resource consumed atau si sumber daya yang kita konsumsi gitu ya. Contohnya apa? Kita memproduksi suatu barang gitu ya, menghasilkan inventory ya. Biaya untuk memproduksi suatu inventory ini namanya COGS gitu ya. Atau spend. Nah, kalau spend ini berarti ya yang berkaitan langsung dengan misalkan biaya gaji gitu ya. Seperti itu. Wage expense. Jadi kita memerlukan ini kan direct materials gitu ya. Kemudian kita memerlukan direct labor misalkan ya yang memang eh, apa namanya khusus gitu ya, maka ini bisa sebagai waste expense yang memang khusus dialokasikan untuk memproduksi barang tersebut ya. Nanti memang maksudnya ke COGS juga gitu ya, seperti itu. Nah, atau mungkin bukan waste expense mungkin ya, kita mungkin seperti biaya promosi gitu ya. Nah, biaya promosi. Nah, ini kan tidak masuk ke COGS biasanya ya. Ini kita pisahkan sebagai administrative expense. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan ya untuk aktivitas operasional yang berkaitan dengan pemasaran. Atau loss. Nah, loss ini kalau dia eh, terjadi kerugian ya, seperti itu. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka meningkat apa aktivitas untuk memperoleh pendapatan dari sales ya. Misalkan loss karena adanya kebakaran dan sebagainya, nah itu kerugian ya. Jadi bukan dicatat sebagai expense, tapi itu kerugian. Nah, di sini makanya kita harus beda-bedakan. Kalau yang consume ini biasanya expense istilahnya, kalau loss ini adalah loss gitu ya. Namanya adalah loss. Nah, maka kita harus mengenal bahwa apa yang dimaksud dengan expense dan apa yang dimaksud dengan loss ya. Nah, kalau expense itu adalah biaya ya atau beban yang dikeluarkan ya, uh, uang yang dikeluarkan untuk ya misalkan untuk memproduksi suatu untuk berkaitan dengan biaya pemasaran gitu ya. Seperti apa nih? Seperti ya iklan tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Advertising expense gitu ya, advertising expense ya. Nah, seperti itu. Nah, atau berkaitan dengan prospective outflows ya. Nah, prospective outflow ini biasanya berkaitan dengan actual basis ya. Ya, misalkan wage expense pada wage payable gitu ya. Nah, ini kan transaksi aktual. Artinya apa? Dia akan mengakui expense ini tahun ini meskipun gaji dibayarkan bulan depan gitu ya. Maka expense-nya diakui di bulan Januari misalkan ya. Nah, sehingga wage expense pada payable. Nah,
ketika terjadi pembayaran gaji, maka tinggal dibalik payable pada pada cash gitu ya. Nah, artinya pencatatan expense terjadi di bulan Januari. Ya, pelunasan utang terjadi di bulan Februari. Nah, artinya si expense ini tetap milik bulan Januari. Nah, gitu ya. Atau allocations dari past outflows dari cash from operations. Nah, ini alokasi dari kejadian di masa lalu ya. Nah, kejadian di masa lalunya, nah ini berkaitan dengan cost kalau ini ya. Ya, contohnya adalah depreciation expense atau depresiasi ya. Nah, cost ini apa? Ini cost biaya yang dikeluarkan ya, past outflow, biaya yang dikeluarkan, duit keluar untuk membeli aset tetap ya, untuk membeli PPE. Nah, PPE ini berarti sepanjang tahun digunakan, artinya akan aus. Nah, untuk menurunkan nilai PPE maka digunakanlah depreciation expense. Nah, maka depreciation expense merupakan kategori expense ya, tapi untuk genre alokasi dari si biaya untuk memperoleh PPE. Nah, itu ya. Nah, ada expense, ada loss. Nah, kalau loss itu adalah penurunan net asset ya, karena aktivitas non operasi. Nah, kalau expense ini berkaitan dengan operating activities ya, sehingga sifatnya adalah recurring, berulang ya, seperti itu. Nah, depresiasi setiap tahun, wage expense setiap bulan ya. Advertising expense ya setiap kali pemasaran ya pasti penjualan barang pasti ada pemasaran ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya ini expense itu berkaitan dengan operating activities dan sifatnya selalu berulang, biasanya seperti itu. Nah, kalau loss ini biasanya berhubungan dengan aktivitas non operasional. Contohnya, ketika kita menjual aset tetap, maka itu bukan aktivitas operasional kita kan, bukan jualan aset tetap ya, tetapi aset mesin atau kijang box gitu yang udah lama kemudian dijual, ya itu dapat gain lah, itu atau dapat ternyata loss gitu ya. Nah, maka itu bukan dari aktivitas operasional, tapi itu adalah ya temporary aja. Nah, inilah yang dimaksud dengan transitory atau non recurring. Ya, seperti itu. Nah, contohnya ya ini loss on sale of investment securities atau kerugian dari penjualan aset tetap atau adanya impairment dari goodwill ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengakui si expense dan loss ini? Nah, pertama ada 3 cara ya. Yang pertama adalah direct matching ya, matching principle ya, matching cost against revenue. Atau kedua adalah systematic allocations ya. Contohnya ini adalah depresiasi, atau yang ketiga immediate recognition ya. Immediate recognition contohnya adalah wage gitu ya. Wage expense ya. Atau loss ya. Loss dari penjualan sekuritas gitu ya, penjualan equity investment, penjualan investasi pada saham gitu ya. Nah, ternyata bukan alih-alih mendapatkan capital gain malah boncos gitu ya. Nah, seperti itu. Maka boncosnya itu kita akui sebagai loss ya. Nah, oke, kita bahas. Kalau direct matching berarti kita akan menandingkan si expense ini milik milik siapa gitu ya. Milik specific revenue ya. Berarti misalkan COGS sama selling expense ya. Nah, maka ini berkaitan dengan si sales revenue gitu ya. Sales revenue. Nah, kemudian ada COGS. COGS ini tentunya biaya untuk memproduksi si barang tersebut. Berarti ada direct labor, direct material sama overhead gitu ya. Nah, baru sisanya yang tidak secara langsung berkaitan dengan si barang yang diproduksi, maka masuknya ke SGA, Sales General and Administrative Expense. Nah, ini semua ya kalau sales kurang COGS namanya adalah gross profit. Ya. Kalau gross profit dikurang SGA expense ini namanya continuing income. Nah, income from continuing activities ya. Artinya ini semuanya adalah aktivitas operasional perusahaan. Sales diakui dengan revenue recognition ya, principal, cost and COGS ini dengan expense recognition ya. Ada 3 jenis cara pengakuannya ya. Tadi kalau dia COGS berarti direct matching karena bisa langsung dikaitkan dengan si produk yang kita jual. Nah, yang kedua systematic and rational allocations. Nah, ini untuk membagi ya biaya yang kita keluarkan untuk membeli aset ya. Aset tetap ya. Contohnya apa? Ya, aset tetap berarti kan lebih dari 1 periode atau lebih dari 1 tahun. Nah, maka biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap tersebut harusnya kan expense ya. Tetapi kita catat sebagai cost ya. Cost inilah yang nanti masuk ke PPE. Artinya setiap tahun nanti kita akan mengurangi cost ini, kita alokasikan ke tahun-tahun
sepanjang PPE tersebut ya bisa berfungsi dengan baik atau sepanjang masa manfaatnya, useful life-nya, ya seperti itu. Nah, alokasi dari cost ini namanya depresiasi, ya. Yang ketiga adalah immediate recognition. Nah, kalau immediate recognition ini contohnya adalah ya berkaitan dengan yang tidak berkaitan secara langsung dengan si barang, produk yang dijual. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini maksudnya adalah tapi dia dikeluarkan ya untuk obtain goods and services yang secara tidak langsung mampu menggenerate revenue. Nah, maksudnya apa? Artinya contohnya biaya listrik. Nah, biaya listrik kan nggak untuk memproduksi suatu pabrik ya pabrik untuk memproduksi suatu barang kan memang listriknya listrik satu pabrik gitu ya. Susah dialokasikan untuk ke masing-masing jenis barang gitu ya. Per item lah itu susah. Nah, makanya itu dimasukkan ke SGA expense ya atau Sales and General and Administrative Expense. Nah, seperti itu. Tetapi listrik tetap dibutuhkan. Kalau nggak ada listrik, pabrik mati, nggak bisa produksi. Nah, itulah yang dimaksud dengan secara tidak langsung membantu untuk menggenerate revenue. Ya, secara tidak langsung berfungsi biaya listrik itu untuk memproduksi barang, which is barang itu nanti dijual, menghasilkan duit, gitu ya. Nah, sekarang di sini contohnya adalah ya kapan diakui expense atau loss ketika immediate expensing ya. Nah, maka ini diakui ketika pada periode segera ya setelah kita tahu bahwa akan rugi pada periode tersebut, nggak bisa ditunda-tunda ya seperti itu. Nah, itulah immediate expensing. Ya, itulah kayak wage expense gitu ya. Nah, timbul ketika bulan apa gitu ya. Ya si pegawai misalkan bulan Desember ya 2021 ya. Pegawai udah bekerja di bulan Desember. Nah, expense atau gaji yang dibayar buat pegawai ya tidak bisa ditunda ke bulan Januari. Kenapa? Karena sudah terjadi di bulan Desember gitu ya. Artinya pada saat terjadinya pada saat itu pula lah kita mengakui si wage expense. Nah, makanya kita kenal yang namanya akun akrual. Ya, kita mengakui expense lebih dini walaupun kasnya belum keluar gitu ya. Maka kita pasangannya adalah via payable, utang gitu ya. Ketika kasnya keluar baru tinggal utangnya dilunasi gitu ya. Tapi expense-nya tetap milik bulan Desember 2021, bukan milik bulan Januari. Nah, itu yang dimaksud dengan immediate recognition ya. Nah, oke, itu aja mungkin terkait dengan expense recognition ya. Semoga bisa bermanfaat.